Semangat pada pagi hari ini semangat semua. Aduh, mana suaranya? Semangat. Amin, haleluya. Ya, 2023 nih. Hari ini kita juga nggak hanya sedang merayakan suasana tahun baru secara nasional ya, secara internasional, yaitu 2023 di bulan Januari. Tapi bertepatan dengan hari ini juga kita juga sama-sama boleh merayakan hari raya Imlek. Ya, jadi Happy Chinese New Year ya buat semuanya yang sudah yang ikut terlibat di dalam perayaan Chinese New Year. Ya, jadi saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai ya, Xin Chia Zhui kepada semuanya, dan juga saya ingin juga menyapa buat jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Mungkin hari ini sedang tidak bisa hadir karena mungkin ada pergi kemana, karena ini long weekend ya. Bagi beberapa orang ini long weekend, tapi tidak berlaku bagi saya karena besok saya harus kembali bekerja. Haleluya. Ya, dan saya juga ingin menyapa buat sahabat dari radio yang mengikuti ibadah ini secara online juga. Welcome to GMR Saron. Ya, oke, di 2023 ini ya, Pastor Iman sebagai gembala memberikan satu tema untuk kita semua. Di 2023 ini kita akan mengalami yang namanya apa? Ada yang tahu? Kalau tahun lalu kan kita sehat ya. Kalau tahun ini kita ngapain nih teman sekalian? Upgrade, ada peningkatan, ada kenaikan. Berarti dari level yang saat ini sekarang kita berada di sini, kita akan mengalami sebuah peningkatan. Seberapa signifikan peningkatan itu tidak menjadi masalah. Ya, yang pasti adalah apa? Penyertaan Tuhan di dalam setiap proses peningkatan itu. Amin. Nah, saat kita mengawali tahun baru, kita akan belajar terhadap apa yang namanya sebuah visi itu. Ya, jadi pada pagi hari ini sharing firman Tuhan saya berikan judul sebagai Get the Vision atau dapatkan visi itu. Nah, kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini ya jemaat sekalian. Apa sih yang menjadi visi kita tahun ini? Coba deh renungin semuanya. Apa yang menjadi visi kita tahun ini untuk keluarga kita mungkin? Apa yang menjadi visi kita tahun ini untuk pekerjaan kita? Apa yang menjadi visi kita tahun ini untuk finance kita? Apa yang menjadi visi kita tahun ini untuk pelayanan kita? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita rindukan? Ya, kenapa sih kok kita perlu mulai mencoba berpikir tentang visi? Karena visi itu, saya ingin mengatakan adalah visi itu adalah suatu kemampuan untuk kita bisa melihat diri kita di masa depan. Wow. Tahun ini saya ingin melihat diri saya ini sebagai apa? Apa yang ingin saya dapatkan di tahun ini? Janji Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa tahun ini Tuhan, saya minta dalam nama Yesus Kristus, dengan kemurahan-Mu terjadilah penggenapan dalam setiap kehidupan kita. Jadi visi itu adalah suatu kemampuan untuk kita bisa melihat diri kita di masa depan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa adanya visi. Maksudnya gimana? Karena ketika kita punya visi itu tidak hanya sekedar memberikan kita motivasi. Wah, jadi bersemangat nih, tahun ini saya akan jadi orang yang sukses. Tetapi visi itu juga akan memberikan kita orientasi. Jadi tidak hanya sekedar memberikan kita motivasi, kita menjadi orang yang termotivasi karena kita punya visi, tetapi juga memberikan kita orientasi atau arahan kita. Kita harus kemana? Tuhan, saat Engkau memberikan visi seperti ini, saya harus ngapain? Gitu. Nah, kita buka sama-sama di Amsal 29 ayat ke-18. Tapi ini saya baca dari terjemahan The Passion Translation. Ya, kenapa sih kok pentingnya kita punya visi itu? Ya, di Proverbs 29 ayat 18, saya baca dari The Passion Translation, tapi bisa lihat juga dari terjemahan baru, nggak ada masalah. Dikatakan demikian, when there is no clear prophetic vision, people quickly wander astray. But when you follow the revelation of the word, heaven's bliss fills your soul. Maksudnya gimana nih? Waduh, bla 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 gitu ya. Singkatnya seperti ini. Visi tanpa aksi hanyalah sekedar mimpi. Tetapi aksi tidak disertai dengan visi sama dengan mimpi buruk. Dikatakan di ayat ini bahwa saat kita nggak punya visi yang profetik, nggak punya kejelasan di dalam visi kita, kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, pada hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa visi yang kita butuhkan adalah visi yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus.
Bukan hanya sekedar visi manusia. Prophetic vision, dikatakan di situ prophetic vision adalah visi yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan hanya sekedar visi manusia, tetapi visi ilahi yang Tuhan wahyukan di dalam kehidupan kita. Saat kita mungkin membangun hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, kita di situ kita tanya sama Tuhan, kemudian kita mendapatkan satu kekuatan, mendapatkan satu janji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mendapatkan janji Tuhan, itu adalah sesuatu yang membuat kita tenang. Sesuatu yang membuat kita itu mengalami yang namanya kelegaan. Di tengah mungkin musim kita yang sedang buruk, di tengah mungkin musim kita yang sedang banyak fight, struggle, perjuangan. Tapi saya percaya ketika kita mendapatkan visi dari Tuhan, kita mendapatkan ketenangan di situ. Visi yang Tuhan wahyukan di dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan lain kalau kita baca di bahasa Inggris ya, dikatakan divine guidance. Divine guidance, divine itu adalah satu hal yang ilahi, ya, guidance, bimbingan, tuntunan yang ilahi, ya. Dan kenapa kok kita butuh visi yang ilahi itu? Kita perlu yang namanya divine guidance hari-hari ini. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa visi yang kita mau adalah bukan visi yang hanya sekedar dilihat dan dikenal oleh orang saja. Buat apa kita menjadi orang yang dikenal oleh orang, tetapi Tuhan tidak mengenal kita? Buat apa kita menjadi orang yang dilihat oleh manusia hebat, tetapi ternyata Tuhan melihat kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kita perlu tahu apa sih Tuhan divine guidance di dalam kehidupan saya. Contohnya seperti ini, wah saya ingin menjadi orang yang terkenal seperti si A. Saya ingin menjadi orang yang kaya seperti si B, gitu kan. Saya ingin mengatakan bahwa hal ini memang bagus. Membuat kita menjadi orang yang termotivasi untuk kita mungkin bekerja, mendapatkan kesuksesan. Tapi yang harus kita ketahui, yang namanya divine guidance itu belum tentu terkenal dan berhasil yang Tuhan kehendaki adalah yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Pagi ini kita sama-sama, apa sih Tuhan divine guidance? Apa sih Tuhan prophetic vision yang Engkau berikan dalam kehidupan kami? Ya. Karena di sini saya percaya semua orang ingin mengalami peningkatan ya di tahun ini. Tidak ada orang yang ingin mengalami penurunan. Ya, tidak ada orang yang ingin turun. Oke, saya sudah segini saya mau turun enggak? Kita semua ingin mengalami yang namanya peningkatan. Setiap kita orang semua ingin mengalami yang namanya level up atau upgrade. Dan saya percaya bahwa peningkatan yang sustainable atau peningkatan yang berkelanjutan ya dikatakan di ayat itu akan terus naik dan tidak akan turun. Berarti ada peningkatan yang berkelanjutan. Ibarat kita menaikin sebuah anak tangga. Ada peningkatan yang sustainable. Peningkatan yang dilakukan dengan cara manusia, bukan dengan caranya Tuhan. Seringkali meniadakan yang namanya proses. Tetapi peningkatan yang berasal dari Tuhan selalu ada proses. Engkau tidak akan pernah turun. Kehidupan kau akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Ada proses perjalanan kita untuk kita selalu naik. Dan kita percaya bahwa proses yang Tuhan berikan itu hasilnya adalah sustainable, berkelanjutan. Ya, jadi kita akan terus naik. Ada proses di situ dan kita akan terus naik. Sustainable, berkelanjutan. Kalau kita ingin mengalami peningkatan, kita harus punya yang namanya visi. Tuhan sudah berikan janji kepada kita apa di atas sana. Di atas sana, di level sana Tuhan sudah berikan janji apa kepada kita. Ya. Nah, saya ingin mengatakan pagi hari ini, a big leap starts with small steps. Sebuah lompatan yang besar diawali dengan yang namanya langkah yang kecil. Dan saya percaya small steps-nya ini adalah kesetiaan kita di dalam proses. Ya, semoga saya nggak terlalu cepat ya pada pagi hari ini. A big leap starts with small steps. Poin yang pertama, get the vision. Saat kita mendapatkan visi dari Tuhan, saat kita berusaha minta sama Tuhan, prophetic vision, divine guidance, kita harus tahu bahwa proses adalah jalan menuju kepada visi. Poin yang pertama yang paling penting, proses adalah jalan menuju kepada visi. Tidak ada visi yang bisa dicapai tanpa melalui proses. Dan tidak ada jalan pintas untuk kita bisa menuju kepada visi itu dengan segera.
Karena Tuhan ingin mendewasakan kita terlebih dahulu melalui proses. Amin. Proses itu berat. Proses itu menyakitkan. Tapi saya percaya justru saat kita mengalami sesuatu yang berat, saat kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan sedang mendewasakan karakter kita. Tuhan sedang membentuk sikap kita. Ya, karena Tuhan itu sedang mempersiapkan karakter kita supaya kita menjadi orang-orang yang siap kepada visi itu. Menjadi orang-orang yang siap saat visi itu digenapi, saat janji Tuhan itu digenapi. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kesiapan itu tergantung kepada kita. Kesiapan itu tergantung kepada kita. Tetapi untuk kita bisa menjadi orang yang siap, proses itu adalah kuncinya. Kesimpulannya adalah kemauan untuk diproses adalah kunci menjadi orang yang siap. Kapan kita menjadi orang-orang yang siap? Saat kita mau untuk kita berada di dalam proses. Saat kita mau yang namanya berada di dalam kekelaman. Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Kalau kita berbicara tentang visi, janji Tuhan, penglihatan, prophetic vision apa, teringat dengan Yusuf di sini ya. Di dalam Kejadian 37 ya, ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saya percaya apa yang dilakukan Yusuf ini tidak salah ketika dia membagikan ceritanya. Saya ingin encourage juga kepada teman-teman semua. Kepada jemaat semua ya. Bahwa saat kita mendapatkan janji Tuhan, saat kita mendapatkan visi Tuhan, kita harus juga mengambil sikap untuk kita berhati-hati kepada siapa kita harus bercerita. Karena seringkali malah mungkin orang terdekat kita yang mematahkan visi kita. Mematahkan janji kita. Janji Tuhan kepada kita. Mungkin kita bercerita kepada orang yang salah sehingga kita mendapatkan rasa bahwa seakan-akan kita tidak mungkin bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya encourage pada pagi hari ini. Walaupun rasanya seperti itu. Tetap Tuhan yang in charge. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang pegang naskahnya. Naskah kehidupan kita Tuhan yang pegang. Jadi saat kita merasakan seperti ini, ya kita harus berhati-hati kepada siapa kita harus bercerita. Ya, tetapi kita tetap tahu bahwa Tuhan yang in charge di sini. Ya. Di dalam Kejadian 37 ya, Yusuf mendapatkan penglihatan dari Tuhan melalui mimpi. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Apakah setelah itu visinya menjadi kenyataan? Langsung secara instan? Enggak. Yusuf harus menjalani yang namanya proses. Apakah Yusuf akan tahu dia akan diproses selama berapa? Kalau saya tidak salah 12 tahun. Tidak. Yusuf tidak tahu berapa lama dia akan berada di dalam proses itu. Dan saya percaya di sini juga nggak ada yang tahu berapa lama kita diproses sama Tuhan. Maunya hari ini selesai Tuhan atau besok selesai enggak. Yusuf gak pernah tahu berapa lama dia diproses oleh Tuhan. Yang Yusuf tahu adalah Yusuf mendapatkan visi, mendapatkan janji dari Tuhan. Pada saat dia mendapatkan visi itu kemudian kita tahu yang selanjutnya adalah Yusuf harus mengalami yang namanya pembuangan.
Yusuf harus mengalami yang namanya pengasingan. Dia dijual sebagai budak. Dan kita tahu pada masa itu, kalau kita sebagai slave atau budak, we have no rights. Kita gak punya hak untuk apapun. Seakan-akan yang Yusuf alami ini ya, bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Bertolak belakang loh nih jemaat sekalian. Tapi saya ingin encourage pada pagi hari ini. Saat kita hari-hari ini mungkin merasa kita ini dibuang. Saat hari-hari ini mungkin kita merasa sedang berada di dalam lembah. Tidak ada yang tahu masalahku. Tidak ada yang tahu pergumulanku. Saat kita sedang mengalami masa-masa seperti ini, percayalah. Saat kita merasa dibuang, ternyata Tuhan atur itu sebagai rancangan. Amin. That's the God's plans di sini. Yang punya naskahnya Tuhan. Ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus mau setia di dalam proses. Karena bagi Tuhan sangatlah mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Wah, mudah banget. Kalau Tuhan mau, hari ini bisa. Ya. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan itu jauh lebih tahu kemampuan kita. Tuhan itu jauh lebih tahu karakter kita daripada kita sendiri. Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang menjadi potensi-potensi kita daripada kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus itu lebih suka untuk mendewasakan kita, untuk mempersiapkan kita terlebih dahulu, untuk menjadi orang-orang yang matang di dalam karakter, orang-orang yang matang di dalam iman, dan orang-orang yang matang di dalam kedewasaan. Ini yang penting. Kita selalu minta supaya janji Tuhan digenapi. Amin. Tapi kita seringkali melupakan bahwa Tuhan untuk supaya janji ini digenapi, Tuhan mau saya ini menjadi orang yang berkarakter seperti apa? Apakah saya harus menjadi orang yang berarogan? Apakah saya harus menjadi orang yang sombong? Atau Tuhan mau saya ini untuk saya diproses menjadi orang yang humble. Orang yang humble, orang yang humble. Ya, semakin kita dalam, semakin kuat pondasi kita. Semakin kita humble, semakin kuat pondasi kita. Dan seringkali tanpa sadar saat kita beroleh visi seperti Yusuf ini, kita beroleh janji Tuhan. Wah, Tuhan sudah ngomong sama saya untuk saya bisa seperti ini itu gitu kan. Aksi yang selanjutnya adalah apa? Kita lakukan adalah berusaha mengejar visi itu. Kita mengabaikan sang pemberi visi yaitu Tuhan. Sehingga kita seringkali menggunakan cara manusia untuk mencapainya. Kembali lagi kepada Alkitab. Back to the words of God. Kembali kepada firman Tuhan. Pada waktu Abraham ya mencoba mewujudkan visi yang Tuhan kasih. Ketika Abraham diberikan visi oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Apa yang Abraham lakukan? Abraham mencoba berusaha menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengambil, kita tahu ya, Hagar. Menjadi istrinya dan mempunyai anak yaitu yang bernama Ismail. Nah, ini gak sesuai dengan naskahnya Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Meskipun Ismail tetap diberkati oleh Tuhan, tetapi janji Tuhan adalah yang tadi itu, bahwa Tuhan sudah punya rancangan sendiri. Dan saat Abraham mengakui, saat Abraham berserah kepada Tuhan dan menantikan anak perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu Ishak, maka visi Tuhan di dalam kehidupan Abraham digenapi. Nah, kita juga harus belajar seperti Yusuf, jemaat sekalian. Kita tahu kondisi kita saat ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita mengalami kesuksesan di dalam bisnis. Tetapi saat ini kita mungkin merasakan bahwa ini sudah gonjang-ganjing segala macam. Saat kita merasa seperti ini ya. Saat kita merasa kita bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sangat-sangat jauh. Bahkan mungkin diperhadapkan dalam sesuatu kemustahilan. Kita belajar seperti Yusuf. Yusuf tidak berusaha mengejar mimpinya. Yang Yusuf lakukan adalah apa? Dia mengejar kedekatannya dengan Tuhan. Dia mengejar kedekatannya dengan Yesus. Karena saat kita mengejar kedekatan kita kepada Tuhan, justru sebenarnya kita sedang mendekatkan kita kepada visi itu.
Karena saat kita mengejar kedekatan kita kepada Tuhan, justru akan mendekatkan kita kepada visi yang sudah Tuhan berikan. Amin. Jangan engkau kejar mimpinya. Boleh kita punya mimpi, boleh kita punya visi, boleh kita punya goal atau tujuan kehidupan. Tapi tetap yang menjadi prioritas adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Ada hal yang menarik ya, bagi Bapak Ibu semua yang punya smartphone. Smartphone adalah bukan hal yang wow sekarang ini, semua bisa punya. Dan kita tahu ya, ada yang namanya upgrade, software upgrade atau software updates. Pembaruan, kalau bahasa Indonesia, pembaruan software, peningkatan software, operating system dinaikkan. Apa yang harus kita lakukan saat kita ingin mengalami upgrade? Apa yang harus kita lakukan saat kita ingin mengalami updates di dalam smartphone kita atau gadget kita? Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita terkoneksi, kita terhubung. Ya, kalau kita nggak terkoneksi, kalau kita nggak terhubung, maka nggak akan terjadi upgrade, nggak akan terjadi updates. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan, sudahkah kita mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan? Karena justru ketika kita mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan, saya percaya updates-nya lifetime, upgrades-nya lifetime. Sepanjang kehidupan kita akan mengalami terus peningkatan. Ya kita tahu kalau satu produk ya mungkin produk A gitu, software updates-nya cuma disupport sampai 3 tahun. Produk B software updates-nya disupport sampai 5 tahun. Tetapi tidak dengan kehidupan kita. Upgrades-nya lifetime. Asal kita terkoneksi dengan Tuhan. Engkau akan terus mengalami peningkatan. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. God's given vision can only be achieved with God's plans. Visi yang prophetic tadi, visi yang ilahi tadi hanya bisa dicapai dengan rencana Tuhan. Ya, dengan rancangannya Tuhan. Lalu kita harus diam saja? Enggak. Kita tetap harus planning. Kita tetap harus punya rencana. Kita tetap harus punya target, goals. Kita cek semuanya itu. Tetapi kita harus tahu semuanya itu harus kita buat agar itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Manusia boleh punya rancangan tetapi semuanya harus selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Cara yang selaras gimana? Connected. Adanya koneksi. Amin. Poin yang kedua, get the vision. Mendapatkan visi. Yang pertama kita tahu kita harus melalui proses. Ya gak ada jalan yang lain ya. Yang kedua, ada penyertaan Tuhan di dalam proses. Haleluya. Ada penyertaan Tuhan di dalam proses. Saat kita sudah menyadari pada pagi hari ini ya bahwa untuk sampai kepada visi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita membutuhkan yang namanya proses. Dan pagi hari ini saya encourage kepada jemaat semua bahwa saat kita berada di dalam proses ya, ingatlah bahwa Tuhan itu juga setia menyertai dan mengiring kita di dalam proses. Ada penyertaan di dalam proses. Ini sangat memberkati ya. Minggu lalu Pastor Yusuf mengatakan bahwa saat kita hanya melihat janji Tuhan, tanpa kita melihat karakternya Tuhan dan sifatnya Tuhan, maka seringkali di dalam perjalanan proses kita bisa saja melihat kegelapan. Kita bisa saja melihat kemustahilan. Karakternya Tuhan apa sih? Tuhan lebih suka untuk mendewasakan kita terlebih dahulu. Tuhan lebih suka kita punya sifat yang oleh karena Tuhan kita bisa melalui semuanya. Bukan yang oleh karena saya bisa melakukan ini. Nah, Tuhan lebih suka kita punya sikap yang seperti itu. Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam proses. Maksudnya gini, Tuhan Yesus itu gak hanya sekedar memberikan janji.
Ya, sebentar lagi kita mau 2024 kita pilpres ya. Enggak hanya, Tuhan Yesus itu enggak hanya sekedar memberikan janji, janjinya ini. Enggak. Cuman ngasih aja, tetapi gimana caranya kita pikir sendiri. Karena Tuhan bukan bos. Kalau bos mungkin seperti itu. Saya mau ya, targetnya adalah thresholdnya segini. Caranya gimana kamu pikir sendiri, itu bos. Tapi Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Oleh karena Dia Bapa kita, Dia senantiasa mengiring kita di dalam proses. Saat kita berada di dalam lembah pun, ada penyertaannya. Saat kita sedang berada di dalam bukit pun, di atas bukit pun, ada penyertaan Tuhan. Saat kita mungkin sedang berada di tengah-tengahnya, antara lembah dan bukit, ada penyertaan Tuhan di situ. Amin. Saat kita berada di padang belantara sekalipun, Tuhan menyertai. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir. Engkau hadir. Saya terberkati sekali dengan lagu ini ya. Tidak ada tempat yang tidak bisa dicapai oleh Tuhan. Ya, tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk menyertai kita. Oleh sebab itu kita harus jadi orang-orang yang kuat pada pagi hari ini. Semangat ya, semangat, kita harus jadi orang-orang yang kuat. Saat Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, Yusuf tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Wow. Malahan penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan buat Yusuf juga mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar Yusuf. Kita baca Kejadian 39 itu. Yusuf di Kejadian ya, wow ini. This is a good, not just a story but a history. Bukan hanya sekedar cerita tetapi history. History itu adalah bukan sejarah tetapi rancangannya Tuhan. His spasi story. Rancangannya Tuhan. Lah yang kita mau dalam kehidupan kita ini ceritanya siapa? Cerita saya atau ceritanya Tuhan dalam kehidupan saya? Itu yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Seringkali tanpa sadar kita menceritakan sesuatu. Tapi ternyata itu ceritanya saya. Bukan ceritanya Tuhan dalam kehidupan saya. Wow. Tentu dong kita mau menjadi bagian dari history. Ceritanya Tuhan. Ya. Kejadian 39 yang kedua dikatakan demikian. 39 yang kedua dikatakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Wow. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam penyertaannya. Kalau kita belajar tentang Yusuf ini ya, kisah Yusuf mengajarkan pada kita apa arti penyertaan itu sendiri. Penyertaan itu tidak diartikan sebagai kelancaran dalam kehidupan kita. Penyertaan itu tidak diartikan hanya sebagai kenyamanan tanpa penderitaan. Tetapi penyertaan yang kita mau di sini adalah, yang harus kita sama-sama pegang adalah Tuhan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan boleh berhasil. Walaupun ini tidak nyaman, walaupun ini berat, tapi kita bisa beroleh keberhasilan di situ karena ada penyertaan Tuhan. Walaupun ini rasanya kayak bukan saya banget istilahnya gitu. Waduh, ini rasanya ego kita dimatikan. Ego kita diproses. Saya bukan menjadi orang yang ego, tapi saya menjadi orang yang humble. Saat kita diproses sangat-sangat tidak nyaman di sini. Tapi kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di situ dan kita boleh menjadi orang yang berhasil. Di dalam lembah bukanlah kenikmatan. Di dalam lembah itu berat. Tetapi kita harus tahu kita gak sendirian. Kita bersama Tuhan dan bersama dengan Tuhan kita boleh berhasil di dalam proses kita. Jadi jangan diartikan bahwa penyertaan itu adalah kenyamanan. Penyertaan itu adalah kenikmatan. Aduh. Saya bukan mau menakut-nakuti ya, tapi ya ini kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Harus siap kita menjadi orang-orang yang militan. Amin. Keberhasilan demi keberhasilan di dalam proses adalah bukti
penyertaan Tuhan. Sebelum saya tutup poin yang ini ya, masih ada satu poin lagi. Kita buka sama-sama dulu. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Ini menarik ya, 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Keberhasilan Daud diperoleh oleh karena Tuhan menyertai Daud. Wow. Kesuksesan Daud di dalam proses perjalanannya menuju kepada visi atau janji Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa oleh hanya karena Tuhan saja kita bisa berhasil. Bukan caranya kita, jemaat sekalian, tapi caranya Tuhan Yesus. Dunia mungkin berkata kalau kita ingin sukses atau berhasil, harusnya menggunakan cara ini, cara itu. Ada banyak mungkin rumusan cara ya, yang dunia sajikan untuk kita bisa menjadi orang yang berhasil di dalam dunia ini. Tapi pagi hari ini saya ingin encourage, saat kita ingin mengalami keberhasilan di dalam janji Tuhan, saat kita ingin mengalami keberhasilan, definisi sukses atau berhasil di dalam visi Tuhan hanya bisa ditemukan dengan kita berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan dengan hadirat Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita. Ini adalah definisi sukses dan definisi keberhasilan yang Tuhan mau. Sukses dan berhasil di dalam visi Tuhan yang Tuhan mau, definisinya adalah hanya bisa ditemukan bahwa kita ini berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan serta dengan hadirat Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita. Oh, kesuksesan, keberhasilan itu karena Tuhan. Poin yang terakhir ya. Ini luar biasa ya, poin yang terakhir. Poin yang pertama, ada proses di dalam visi Tuhan. Poin yang kedua, ada penyertaan Tuhan di dalam proses. Dan poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ada tujuan mulia di dalam visi. Ini yang sering kali kita lupa. Ada tujuan yang mulia di dalam visi. Mari kita cross check kembali sama-sama jemaat sekalian. Kalau keinginan kita, kalau visi kita, kalau harapan kita hanya untuk sebatas kesuksesan pribadi ataupun tidak membawakan sebuah dampak. Maksudnya gimana? Hanya untuk pemuasan ego kita. Hanya untuk prestige atau ketenaran. Hanya untuk atau hanya yang berfokus kepada saya dan saya. Saya maunya ini. Nah, kita pagi hari ini kita perlu cross check harapan-harapan kita. Kita perlu cross check tujuan kehidupan kita. Kita perlu cross check kembali, kita renungkan kembali. Tuhan, I just want your divine guidance. Aku hanya inginkan arahanmu yang ilahi. Tuhan, aku hanya inginkan prophetic vision, pewahyuan ilahi. Kalau tujuannya hanyalah untuk ego kita, pemuasan kita, keberhasilan kita sendiri, kita harus cross check apakah benar itu berasal dari Tuhan atau berasal dari yang lain. Maksudnya gimana? Tujuan Tuhan menaruh visi dalam kehidupan kita adalah supaya kita ini menjadi alat kemuliaannya. Get the vision tadi, kita sudah tahu ya, dapatkan visi Tuhan. Oh, berarti kalau visi Tuhan tuh selalu ada tujuan yang mulia. Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan di sini. Kejadian 12 ayat 1 yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Wow. Dan engkau akan menjadi berkat. Ups. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ada tujuan yang mulia di dalam visi. Gak hanya sebatas kita menjadi terkenal. Tapi yang harus kita lakukan adalah supaya Tuhan yang dikenal. Supaya Yesus Kristus yang dikenal dalam kehidupan kita. Dan saya sangat-sangat mempercayai bahwa visi atau janji Tuhan kepada kita pasti tidak hanya berhenti untuk kita saja. Tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya gimana? Saat kita mungkin beroleh janji Tuhan, kita akan menjadi orang yang sukses. Amin. Saya percaya bahwa di dalam kesuksesan kita itu, kita juga boleh membawa orang lain menjadi orang yang sukses. Amin. Saat Tuhan mungkin memberikan visi atau kita mungkin punya harapan, Tuhan janji Tuhan kepada saya menjadi orang yang berkelimpahan, berkecukupan. Saat Tuhan menggenapi itu, tujuan mulianya adalah apa? Dengan kekayaan kita, dengan kecukupannya kita bisa membantu orang-orang sekitar kita yang mungkin mengalami kesusahan, kelemahan. Wow, bukan hanya untuk saya, no. Tapi selalu ada tujuan yang mulia di dalam setiap visi atau janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bisa gak dalam kehidupan kita punya satu sikap bahwa kita mau supaya Tuhan yang dikenal dalam kehidupan kita. Apapun itu, dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah kita, di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam arisan, di dalam PKK semuanya. Tuhan yang dikenal dalam kehidupan kita. Doakanlah apa yang menjadi visi dan janji Tuhan kepada kita saat ini. Berdoa, connected dengan Tuhan. Kita doakan apa yang menjadi visi kita saat ini. Apakah visi yang kita miliki saat ini selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Cross check. Ya, masih minggu ketiga. Ups. Kalau visinya salah, ternyata visi saya ini bukan untuk menjadi berkat. Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, engkau akan menjadi berkat. Ada perintah di situ. Ya, dan olehmu semua bangsa-bangsa akan diberkati. Wow. Dan oleh kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ayat penutup ya di Kejadian 45. Ayat yang keempat sampai dengan ke-8. Kembali lagi ke story-nya Yusuf. Story-nya Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Kejadian 45 ayat keempat sampai ke-8 dikatakan. Saya baca dari bahasa Indonesia masa kini. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah ke sini. Mereka mendekat dan dia berkata lagi, saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Wah, langsung waduh adikku. Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Sebenarnya, wow, Allah sendiri yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau panen. Allah telah membawa saya mendahului kalian untuk menyelamatkan kalian. Dengan cara yang mengherankan ini. Dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Jadi sebetulnya bukan kalian yang menyebabkan saya ada di sini, melainkan Allah. Wow. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserai kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Apa tadi yang ketiga? Ada tujuan mulia di dalam visi yang Tuhan berikan. Ada tujuan yang mulia di dalam janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat kita menjadi orang yang sukses, lulusan yang terbaik, selalu ada tujuan yang mulia. Adalah dengan kita bisa membantu orang-orang mungkin untuk bisa sama-sama beroleh, untuk bisa jadi berkat. Apapun itu, ya, secara finance, secara rumah tangga atau secara bisnis, secara apapun itu. Selalu ada tujuan yang mulia di dalam setiap visi yang diberikan Tuhan pada kita. Seperti halnya Yusuf ini. Allah memberikan visi kepada Yusuf adalah untuk memelihara kehidupan Israel dari kelaparan.
Yusuf terheran-heran dengan story-nya dia, dikatakan tadi. Dan saya percaya kita juga akan dibuat terheran-heran oleh rancangan Tuhan. Amin. 2023 ya, kita sama-sama akan mengalami upgrade. Bukan seberapa besar upgrade-nya, tetapi seberapa signifikan kita menyadari adanya Tuhan di dalam proses upgrade itu.